Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita sebentar lagi akan melepas bulan Ramadan. Bulan yang kehadirannya sangat kita nantikan dan kita sudah menjalaninya. Namun ada satu pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab dan kemudian kita introspeksi, yaitu sudah sekian lama kita menjalin Ramadan, sudah sekian lama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Namun apakah bulan Ramadan yang telah kita jalani, dari tahun ke tahun, telah memberikan satu dampak, sudah memberikan asar kepada kita, sudah memberikan perubahan dalam diri kita? Atau akankah bulan Ramadan ini kita jalani hanya sekedar rutinitas yang tidak berbekas? Tentunya kita tidak menghendaki hal yang demikian. Maka pada kesempatan ini kami mengajak diri kami sendiri dan juga para kaum muslimin sekalian untuk marilah kita bersama-sama introspeksi dan marilah kita bersama-sama mencoba merenungkan pelajaran apa yang bisa kita didapatkan dari bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari Ramadan yang telah kita jalani dari tahun ke tahun. Yang pertama, bahwa Ramadan memberikan pelajaran tentang keikhlasan. Kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan ada kewajiban puasa, di mana dalam kewajiban puasa itu kita menjalani suatu ibadah yang mungkin orang tidak tahu, tetapi kita menjalaninya dengan tekun dan kita menjalankan perintah Allah itu dengan satu niatan untuk mendapatkan ridha Allah. Inilah nilai keikhlasan. Dan nilai ikhlas inilah yang menjadikan sesuatu itu akan memberikan nilai. Ya, mudah-mudahan keikhlasan yang kita lakukan, yang kita jalankan di dalam menjalankan ibadah puasa itu tetap berbekas pada diri kita, sehingga dalam setiap langkah, setiap upaya yang kita lakukan itu semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas, yang mukhlis. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapatkan itu adalah pelajaran tentang kasih sayang. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Setiap saat kita menyatakan dan mendeklarasikan bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Islam adalah agama kasih sayang. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki kasih sayang yang demikian besar. Maka sudah selayaknya jiwa kasih sayang itu meresap dan terimplementasi dalam setiap langkah-langkah kita. Dan kita tahu bahwa Islam itu adalah agama kasih sayang. Maka adalah suatu hal yang sangat naif kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa Islam itu adalah agama brutal, agama teroris. Tidak. Islam mengecam tindakan kekerasan. Islam mengecam terorisme. Karena dari terorisme itu kita tahu bahwa
ada dampak negatif yang lebih besar. Ada nama Islam yang menjadi tercoreng, ada nama agama kita yang tercoreng, dan seterusnya. Maka kita sekali lagi tidak menyetujui ada tindakan kekerasan itu tanpa alasan yang pasti. Tetapi pada sisi lain, kita juga menghendaki adanya suatu keadilan, di mana dengan adanya keadilan itu, maka insya Allah tindakan-tindakan menghakimi sendiri itu akan bisa terminimalisasi. Lah, ibadah puasa itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita mempunyai kasih sayang. Karena apa? Karena kita merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang yang tidak beruntung. Maka kemudian timbul rasa kepedulian, timbul rasa dan keinginan untuk berbagi dengan sesama. Inilah yang akan kita ambil dalam pelajaran puasa itu. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah pelajaran tentang bagaimana kita memunculkan akhlak yang mulia. Puasa kita pahami adalah bukan sekedar menahan diri dari kita makan dan minum. Puasa bukan hanya sekedar itu, tetapi puasa adalah suatu perbuatan yang harus diikuti dengan langkah-langkah kita menghindari segala perbuatan fahsya dan mungkar. Atau dengan kata lain, maka dengan ibadah puasa maka akan memupuk diri kita untuk senantiasa memunculkan akhlak yang baik. Nah, dengan puasa inilah maka kita akan terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Makanya dengan demikian, ini adalah sesuatu yang harus senantiasa kita resapi. Kemudian setelah puasa, setelah bulan Ramadan itu berlalu, maka nilai-nilai ini akan senantiasa kita lakukan. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah pelajaran tentang taat dan konsistensi. Kita tahu bahwa ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita untuk taat, untuk konsisten dengan aturan, dengan fikih yang ada. Ketika kita sedang puasa, meskipun hidangan sudah di depan kita, tetapi karena kita tahu bahwa belum saatnya kita bisa menikmati, maka kita akan menahan diri. Ketika kita sedang asik melakukan, kita sedang makan sahur, tetapi kemudian sudah datang satu masa imsak dan kemudian diikuti dengan subuh, maka kita juga menahan diri untuk tidak melakukan makan dan minum itu. Kemudian ketika puasa, kita tahu ada pantangan-pantangan yang itu kalau dilakukan akan membatalkan puasa, maka kita juga akan mengikutinya. Maka dengan demikian, puasa mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita taat kepada aturan, taat kepada perintah, taat kepada larangan. Dan dengan demikian, maka kalau ini juga kita implementasikan, maka kehidupan itu juga akan menjadi satu kehidupan yang indah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang ada dalam puasa adalah pelajaran untuk kita senantiasa menahan diri dari hawa nafsu. Bahwa memang pada diri manusia itu ada suatu kecenderungan untuk berbuat, untuk mengikuti hawa nafsu. Karena dalam diri manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat takwa dan berbuat fujur. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika puasa, maka kita akan berusaha untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu itu. Kita tidak mengumbar hawa nafsu itu. Meskipun ada keinginan dan kesempatan untuk marah misalnya, maka kita tidak akan mengumbar kemarahan itu. Bahkan ketika ada orang yang mengolok-olok kita, orang yang menghina kita, orang yang merendahkan kita, tetapi karena kita puasa, kita hanya mengatakan, saya sedang puasa, saya sedang puasa dan saya tidak akan meladeni itu. Nah, alangkah indahnya kalau di dalam kehidupan ini kebiasaan menahan diri dari mengumbar hawa nafsu ini juga senantiasa kita lakukan. Maka kita bayangkan tidak akan terjadi satu pelanggaran, tidak ada terjadi satu penindasan, tidak ada tindakan korupsi yang itu sangat merugikan masyarakat dan rakyat semuanya. Kemudian sebagai puncak dari pelajaran itu adalah pelajaran tentang ketakwaan.
Kita tahu bahwa puasa mengajarkan dan Allah juga mengatakan bahwa dengan puasa itu akan menghantarkan pada suatu kondisi takwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah memberikan suatu statement bahwa ketika kita melakukan ibadah puasa maka diharapkan kita akan terhantarkan pada suatu kondisi takwa. Kondisi takwa adalah suatu kondisi ideal, suatu kondisi prima dari manusia. Makanya Allah juga mengatakan bahwa semulia-mulianya di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita tahu ketika kondisi takwa itu, maka kita akan berada dalam satu kondisi kita selalu taat kepada Allah dan kita akan menjauhi larangan-larangannya. Dan implikasi dari takwa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah menjanjikan bahwa ketika kita ini bertakwa maka kita akan terselesaikan segala solusi yang kita hadapi. Sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga dengan demikian ketika kita bertakwa maka solusi itu akan terbentang di hadapan kita. Masalah serumit apapun, masalah diri, masalah keluarga, masalah masyarakat dan masalah bangsa dan negara ini pada hakikatnya akan terselesaikan ketika kita ini bertakwa. Ini ditegaskan lagi di dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka akan aku berikan barokah dari langit dan dari bumi. Inilah suatu janji yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dengan menjalani ibadah puasa yang sudah kita lakukan pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan kita akan terhantarkan kepada suatu kondisi takwa, yang mana dengan demikian maka kita akan mendapatkan suatu keadaan yang sangat menyenangkan, suatu kondisi yang harmoni. Dan kalau masyarakat itu terdiri dari orang-orang yang bertakwa, maka kita bisa membayangkan alangkah indahnya kehidupan ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa pelajaran yang berikutnya dari puasa dari Ramadan ini adalah pelajaran bahwa kita akan kembali kepada Al-Quran. Kita akan senantiasa bermuayasah, berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka dengan demikian selama bulan Ramadan kita merasakan bagaimana nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa melakukan suatu kegiatan tadarus rutin. Bagaimana selama bulan Ramadan kita bisa melakukan suatu tadabbur Al-Quran secara intensif bersama dengan anggota keluarga ataupun juga dengan teman-teman kita sesama kaum muslimin di masjid taklim dan sebagainya. Maka kita juga berharap bahwa hal ini adalah sesuatu yang juga akan kita lestarikan. Lah, ketika kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh kita, sebagai jiwa kita, dan sebagai sesuatu yang menjiwai diri kita, maka yakinlah bahwa kehidupan itu akan menjadi indah. Kehidupan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Haya fi Dilalil Quran. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan yang sudah kita jalani ini benar-benar menjadikan kita ini hidup bersama dengan Al-Quran. Dan selanjutnya setelah Ramadan ini kita juga bisa terus menjaga hubungan kita dengan Al-Quran itu, dan Al-Quran itu menjadi jiwa kita, menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kita, sehingga dengan demikian maka akan menjadikan diri kita ini kehidupan yang indah, dan juga di dalam masyarakat itu juga akan terbentuk suatu masyarakat yang harmonis.
dan di dalam negara kita ini juga akan terwujud suatu keadaan negara yang dikatakan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari bulan Ramadan ini. Dan juga tidak lupa kami juga mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kita akan kembali kepada fitrah. Kita akan menuju kepada suatu kondisi yang ideal sebagai manusia. Kita akan menjadi manusia baru, manusia yang fitrah, manusia yang kembali kepada Islam. Dan dengan demikian maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.